tembak aja lah AJG. Mobilnya sedikit bablas, dijadikan porting di bagian perbukitan. Revive satu-satu, tapi korban semakin bertambah. Dua pemain kena begitu aja. Jill melakukan fight seorang diri. Sedikit pick dari Matoy, bakal ada through the smoke lagi dari Jill. Lempar granat. Ini kalau Matoy bisa mendapatkan 3 pemain dari tim Secret secara langsung. Lempar langsung berjebak dari smoke meledak. Begitu saja. 2 orang pulang ke arah lobby. 1 cukup sekarang Matoy. Masih bisa berlari tapi bakal ditembak dari arah belakang. Ashot langsung melakukan cover fire supaya Matoynya selamat. Ini Jill sih bener-bener ya. Nama dia tuh menggambarkan skill dia. Udah bener dah. Jago banget nih orang. Dari kemarin ya pasti. Orang jadi highlight dari AR. Bahkan di TS. Lawan 1 orang. Repotan banget ya. Wait. Lo bilang Morph dan Morph sekarang lihat posisi mereka. Udah pada turun. Mereka kayaknya bakal ambil di Milta Power. Wah ini Jaxi lagi nih. Ini strategi EVOS pada waktu itu. Strategi EVOS atau strategi Jaxi nih? Betul. Wow. Apakah ini akan membawa angin baru untuk tim Morph? Karena mau ke Gergopol juga susah sih menurut gua, Flo. Betul banget, karena balik lagi ya, untuk nyampe Gergopol tuh mereka perlu nyambung dan risky. Ketika mereka bertemu tim-tim lain yang memiliki ide yang sama, mereka bakal rebutan mobil. Dan itu resikonya gede, entah tabrakan mobil, entah ada yang dapet tembakan langsung nembakin orang yang lagi lari tengah lapangan. Jadi dari Morph memilih pilihan yang lebih safe. Dan juga mungkin mereka udah biasa latih dengan hal ini ya, yaitu di Milta Power. Betul. Karena memang kalau lu ngambil tempat drop di ujung-ujung map, itu memang resikonya gitu. Ketika circle-nya, pesawatnya potong arah yang nggak berkenan gitu kan. Jadi nggak nyampe ke kota tersebut. Ya, dan kalau lihat sepertinya di Milta udah terjadi penumpukan kali ini. Ada 3 tim, 2 tim ternyata yang turun di arah sekitar Milta. Bahkan Ulu sudah kehilangan 1 pemain mereka. Kanok begitu aja di arah tanah dan bertemu dengan tim Chelsea. Turun langsung menuju ke bagian lantai satunya, keluar dari arah perumahan. Ada backup dari bagian depan. Sin gagal untuk melakukan backup. Ini akan sangat sulit untuk nge-backup pemain mereka yang berada di sekitar pemain-pemain dari Chelsea. Iya berbanget, Sin kita bakal ini lagi ngintip ke arah seberang jalan. Tapi 1 anggota mereka dari Ulu sudah di belakang ke arah lobby kali ini. Dan Chelsea masih lengkap dengan 4 player mereka. Akankah kali ini Ulu yang lagi memiliki performa cukup baik ya? Top 8 kali ini Betul. tumbang sama Chelsea dan harus kehilangan kesempatan 1 game. Yes, apakah akan ada 1 tim yang pulang dengan sangat cepat menuju ke arah lobby? Tapi 2 tim ini berdekatan dengan Milta Power, di mana ada Morph yang turun di Milta Power. Tapi Morph ya, gue rasa nggak akan nyamperin sih. Mereka bakal lebih fokus ke looting dan juga rotasi. Karena looting di Milta tuh butuh waktu agak lama dan zona kelempar ke sisi kiri. Itu bukan tugas yang gampang untuk rotasi segitu jauhnya. Betul, jadi harus benar-benar dipertimbangkan mereka pengen ambil rotasinya melalui jalur mana. Mengingat circle juga tadi di bagian tengah ya, Flo. Iya betul banget, lebih ke arah tengah kiri sih. Dan sayang banget kalau tadi misalnya Morph dapetin di Gergopol, ini bakal jadi circle yang super enak banget bagi mereka. Tapi it's okay, dengan Milta Power pun bukan tempat yang jelek, tempat yang oke banget, cuma mungkin agak asing dengan Morph ya. Yap, kali ini masih memantau daerah Milta untuk observer kita. Karena masih sama-sama melakukan lock position, bahkan itu di rooftop udah nggak bisa gerak lagi. Ngintip udah pasti bakal kelihatan ada 3 smoke yang barusan di marking sama Rox dari tim Chelsea. Yes, kita bakal juga kan dari pergerakan tim Chelsea. Mereka lebih ke ini ya, nyambung dan menjaga tengah-tengah kota. Sedangkan kalau perhatikan di Ulu, ada yang udah motongin jalur kaburnya, Winter, di high ground Milta. Yap. Memastikan pemain-pemain dari Chelsea nggak akan dapat kabur dengan bebas. Mereka perlu perang dulu dengan Ulu, dan mungkin Ulu sini pengen nge-pick off 1 sampai dengan 2 orang. Ya karena biasanya nyari kendaraan itu Nah, kalau ini. nggak di dekat gudang, ada di jalanan dekat pertigaan tuh, yang sebelah kiri dari Milta, yang ke arah shelter. Biasanya ada mobil tuh, sepanjang jalan itu harusnya ada 2 mobil. Betul, dan ini dia kesempatan dari Ulu ya. Kalau dia sampai dapetin pick yang bagus, dia bisa menumbangkan mungkin 1 sampai 2 orang dari pemain Chelsea dan dipulangkan ke arah lobby dari posisi high ground kali ini. 1 orang tuh udah mulai ada di depannya Winter, ada tangki tadi, tapi kita kayaknya bakal pindah menuju ke arah KOG terlebih dahulu. Tidak ada gangguan sama sekali. Ini drop zone-nya ini nih, RRQ, Ryu kalau di Indonesia. Iya, betul banget, di daerah school dan juga apartemen. Dan emang KOG juga memiliki playstyle yang mirip. Jadi mereka bermain di paketan juga school dan juga apartemen. Dan kita mungkin dia bakal bertemu dengan Valdus ya. Gue mau bilang Illuminate tapi udah ganti nama. Udah Sumpah. akhirnya lo udah bisa ngontrol ya. Susah banget ngomongin Valdus gitu. Karena kan kita mengenal mereka dari pertama kali gue lihat mereka nih. Yaitu Illuminate. Betul. Dengan roster yang sama pindah lagi ke Valdus. Ya gue ingetnya ini Illuminate. Tapi lu ngelihat ini gak sih kayak ada sedikit gameplay yang berbeda di Illuminate setelah mereka ngelepas Matoy ke tim Secret? Sebenarnya kayak secara general gameplay mereka mirip. Tapi Oke. memang karena Matoy kan dulu lebih ke arah murni support. Ah, Jadinya mereka tuh kayak 3 carry 1 support. Sekarang tuh lebih ke 1-2-1 mereka mainnya. kalau sama Matoy waktu itu mereka bisa lebih ofensif soalnya.
3 fokus perang, Maltoy fokus cover. Betul. Sekarang kayak lebih imbang timnya, lebih apa ya? Karena format 1-2-1 format yang paling imbang tuh. 1 scout, 2 carry, 1 lagi support di belakang. Betul. Itu udah kayak basic banget kalau misalkan kita pengen ngebuat satu tim esports di PUBG Mobile. Dan Orange mereka lebih milih untuk melakukan looting di arah rumah banjir. Iya, rumah banjir dan biasanya ini menjadi tempatnya Valdus juga, tapi kali ini diambil oleh tim Orange Rock. Tim yang lagi naik down banget juga ya, mengejar BTR di peringkat 2 meskipun jarak poinnya masih lumayan jauh ya. Tapi dari tim OR sendiri mereka memiliki performa yang gemilang banget kemarin, terutama di Sunhawk. Di mana mereka benar-benar on fire banget sih, dapetin kill demi kill dan juga WWCD. Yap, dan satu yang pengen disorot banget itu gue pengen banget nyorotin RRQ. Karena RRQ dari kemarin gak kesorot loh. Di early game tuh jarang banget nyorot RRQ, padahal drop zone mereka itu drop zone yang paling enak di Erangel. Betul, dan kemarin kita perhatiin ya, RRQ berada di peringkat keempat. Performa mereka bisa dibilang lebih bagus dibanding ketika mereka bermain di PMPLC Final. Yes, lebih stabil. Lebih stabil gameplaynya. Dan T1 yang menguasai daerah Rozok. Wait. T1 Rozok dan gak fight sama Valdus. Valdus pindah kah turun mereka? Valdus. Gue nggak ngelihat adanya Valdus tadi. Ini grup yang nggak main di mana ya? Berarti kalau kayak gini grup D nggak main dong tadi ya? Emang grup D? Emang grup D yang nggak main Grup kan? D Berarti berarti nggak ada IND, nggak ada Valdus, nggak ada RRQ, nggak ada TSM NTT. Oke. Oke, ada beberapa perubahan jadwal yang tidak terupdate di di data gua. Oke. Akhirnya kita mendapatkan kabar-kabar baru juga. Padahal tadi kita ngeliatin schedule loh. Tapi gua yang lupa sendiri. Kurang update lu. Gua yang kurang update. Ntar gua buka dulu deh. Biar kita tidak ketinggalan informasi, Pak. Berbahaya nih kalau ketinggalan informasi kayak gini nih. Update dulu kita. Informasi penting. Ada baku tembak yang sudah mulai terjadi. Dan kita bakal kali ini antara Mega dan juga Morph bakal di spray dan Frenzy hampir tumbang, tapi Zai, what a nice cover dari seorang Zai kali ini. Langsung mentrading, di mana Frenzy hampir kenok, dia langsung menok anggota dari tim Mega kali ini ya. Betul, backup fire yang bagus banget. Kali ini bakal ada Lotus Hightas sudah ditujukan menuju ke arah pinggir dari pantainya. Keker lagi ke sebelah kanan, kiri dari arah jembatannya. Dan ada satu pemain yang sudah mulai ngeflank ke sebelah kiri, Flo. Ya berbagi kita bakal lihat dari tim Mega ya. Mereka cukup terjepit oleh pergerakan tim Morph dan zona pun kelempar ke kiri, bukan ke kanan. Jadi dari tim Mega perlu melewati tim Morph. Tapi Morph nggak mau buang waktu terlalu lama, mereka lebih fokus ke rotasi kali ini. Dimana mereka langsung meninggalkan area tersebut dan menuju ke arah safe zone yang berada tepat depan mereka. Dan mereka bakal mungkin mengambil area farm ya, ada satu rumah khusus yang mereka suka ambil. Yap. Rumah yang dekat lekukan tanah. Dan semoga nggak ketemu Bigetron di awal-awal karena tahu ini adalah daerahnya Bigetron untuk early game. Nggak akan ketemu kok. Bigetron ngambil pesisir pantai, Morph bakal ngambil rumah-rumah di atas bukit ataupun di area farm. Oke, dan gue setuju banget sih yang dilakuin sama Morph saat ini. Karena daripada mereka wasting time, ngelihat Blue Zone yang udah makin mendekat dan bentar lagi circle kedua bakal muncul. Daripada mereka maksain fight, mendingan mereka bakal rotasi. Tapi sepertinya ada tim lain yang bakal melakukan fight. Ulu akan bertemu dengan Sinergi, mobil bakal digaspol begitu aja. Ada spray dari arah belakang, ditabrak begitu saja. Servi tidak siap untuk melakukan respon fire dari arah musuh. Bakal ada flank ke arah sebelah kiri. 1 tukar 2, trade knock yang terjadi kali ini. Sinergi menguasai daerah perbukitan ini di mana Ulu masuk tanpa permisi tadi. Berbangun langsung gaspol, langsung diterobosin aja. Dan kita bakal lihat ini Ulu. 1 lawan 3, dapatkah mereka ngebalikin keadaan? Lemparan bom mulai dilempar juga ke arah lawannya, tapi belum berhasil menumbangkan lawan tambahan. Tapi dari SGE pun ditembak dari belakang, dari open field. Ya, ini bakal menjadi long fight pastinya. Granat bakal dilempar terus-terusan, sementara satu orang bakal melakukan push. Ini 2 pemain yang kenok di arah mobil bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Hanya menyisakan Sin seorang saja. 1 orang bakal menghadapi 2 orang maju ke depan sana. Masih belum mengetahui posisi di mana Chin berada. Masih cukup tenang dan dia tidak menimbulkan gerakan sama sekali yang ngebuat posisi dia tuh gak ketahuan. Betul, dan kayaknya temannya udah ngekodein. Ada orang revive. Dia punya bom nggak ya? Kalau dia punya bom bisa numbangin 1 orang juga. Kayaknya stepnya udah mulai kedengeran, mobil sudah mulai diledakkan, tidak ada pergerakan dari Sin. Ya, ini wah, tapi SGE terus ditembaki oleh tim yang berada di daerah pom bensin ya. 2 orang lompat bersamaan, masih belum tahu di mana posisinya Sin dan Sin nggak melakukan tembakan sama sekali. What? Ditembakin juga dari sisi luar, mobil lagi isi bensin. Ini Sin lagi nunggu nih, ketika mereka mau kabur, Sin bakal tarik kaki satu orang. Bakal dibawa jatuh juga satu orang 2 orang sama dia. Ya tapi ini malah semuanya berkumpul di arah satu Wah, lempengan yang sama dan Morph bakal perang dengan Box Gaming. Kayak Ini, box scouternya ketangkep deh. iya itu Brick ketangkep tadi. Langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby, pecahan poin pertama untuk Morph Team. Ini Ulu lagi nunggu momen nih. Sampai ada momen dia menarik kaki orang.
dia bakal jatuhin nih. Satu player atau 2 player dari tim SGE ketika mereka pengen kabur. Sebenarnya Diseret bareng dia. sebenarnya kalau ada granat, lempar duar. Tadi momen kalau mau lempar granat, itu ketika ini pas, lagi revive. Kan ada temennya liat ini. Bener. Revive, lempar bom ke gua. Tapi nggak dilempar. Dia Dia nggak ada lemparnya bombranya. lemparan jauh tadi, bukan lemparan yang dekatnya. Oke. Masih cukup tenang seorang diri aja dengan posisi siap untuk menembak. Ada berapa kali pengecekan tadi yang Wah, tidak secret. ketahuan. Orange. Mavi mau kemana kamu menghadapi 2 pemain dari tim Secret? Masih bermain di arah bukitnya. Backup dari arah belakang masih belum terlalu cepat. Dan kali ini satu pemain cukup low darahnya Mavi. Harus mengejar atau dia ingin melakukan healing. Di sebelah kanan ada yang melakukan flank, tapi tim Secret mengamati daerah perbukitan ini dengan sangat baik. Scout harus mundur sedikit ke arah belakang. Satu orang kepalanya bakal kelihatan ada tembakan dari Yuhaik. Belum bisa mendapatkan satupun pemain dari tim Orange. Sementara Mavi lebih milih untuk mundur. Dan satu pemain lagi bakal melakukan flank ke arah kiri dari tim Secret. Lempar granat matang sudah ke arah seberang meledak. Hampir Begitu dapat saja kedua. hanya memberikan sedikit damage. Tapi ada spray lanjutan dari Yuhaik. Berhasil menjatuhkan satu 2 pemain diamankan oleh Yuhaik. Servi membackup dari arah sebelah kiri. Tapi tembakannya belum bisa meratakan tim Secret. 3 pemain down dan hanya menyisakan Jill di bagian belakang. Backup layar sedikit lama tapi satu pemain akhirnya ditumbangkan. Jill hanya tersisa seorang diri. Ini menjadi mimpi buruk untuk tim Orange. Bener banget, dan kali ini kita bakal dari Orange ya. Tim yang lagi mengejar BTR kali ini harus kehilangan 3 playernya. Akankah Jill maju dan perang lagi? Wah, Wah, dimajuin. gokil. Ini orang sih berani nih. Tabrak aja lah AJG, mobilnya sedikit bablas, dijadikan forting di bagian perbukitan. Revive satu persatu, tapi korban semakin bertambah, 2 pemain kenok begitu aja. Jill melakukan fight seorang diri. Sedikit pick dari Matoy, bakal ada through the smoke lagi dari Jill. Lempar granat. Ini kalau matang bisa mendapatkan 3 pemain dari tim Secret secara langsung. Lempar langsung menuju ke arah dari smoke, meledak begitu saja. 2 orang pulang ke arah lobby, 1 cukup sekarat. Matoy masih bisa berlari tapi bakal ditembak dari arah belakang. Ashot langsung melakukan cover fire supaya Matoynya selamat. Ini Jill sih bener-bener ya. Nama dia tuh menggambarkan skill dia. Bener-bener dah. Jago banget nih orang. Dari kemarin ya pasti. Ini orang jadi highlight dari tim OR. Bahkan tim TS. Melawan 1 orang kerepotan banget ya. Bahkan 3. Oh no. Wah, hampir. Ashot. Hampir. Tipis banget itu. Itu kalau sampai rata tadi pas. Sampai TS rata sama seorang Gil. Gil udah boleh dipantau sih sama tim-tim luar ya. Iya. Udah boleh ditransfer sih. Wah gila Dibeli-beli banget. sama tim gede banget ya. Karena ini orang dari kemarin pas. Bintang banget, superstar banget nih mainnya. Iya. Jago banget. Mainnya tuh yang apalagi yang di Sunhawk. Itu gila banget. Dia Wah gokil. satu orang sendiri nahan 3 tim. Dia pas kayaknya dia waktu yang Scream gak main gak sih? Yang Scream Scream yang SA. Oh dia main SA tapi gak menonjol. Nggak terlalu terlihat lah. Kayak belum mendapatkan spotlight. Sekarang Sekarang udah terspotlight sama semua orang. gila 1 lawan 4 loh pas. Dia ratain 3 orang. Tapi timing granat dia bagus banget sih Perfect, tadi. dia cara mainnya perfect. Betul. Dan kita bakal lihat kan ini Morph, aduh ketemu dengan Bigetron di kill feed ya. Iya. Microboy tadi jatuh, bahkan Luxi dipulangkan ke arah lobby oleh Morph Team. 2 pemain terjatuh, 1 dipulangkan ke arah lobby. Berarti BTR hanya tinggal 2 player yang aktif. Jadi dia gameplay terserang Jill. Ya replay yang tadi ini. Gila dia knockin 1, dia mungkin dia bakal kabur pas. Gue kira bakal kabur tapi mungkin dia mikir ya. Dengan dia bermain sendiri, dia mending gambling cari kill. Dapetin 2 kill tuh lumayan banget. Betul. Daripada dia mati tanpa dapetin kill. Yang gua heran itu tadi, nah ini gerakan yang YOLO banget dilakuin sama tim Secret. Mobilnya tuh maju di arah Lereng. angle shoot yang dipunya sama Jill. Itu kalau misalnya I shoot miss dikit aja, itu bisa mati dianya. Bisa. Semati Bahkan dia. Secret bisa jadi tim pertama yang pulang ke arah lobby tuh. Karena 3 kill doang. Tipis banget tadi. Oke, back to the beat. Back to the game. game. Nova sudah mulai melihat pergerakan dari KOG. Keluar dari jembatan, banting setir menuju ke arah kiri. Sementara Morph kali ini, wait. Ini masih ada 4 tapi 3 P. Ini killnya kali ya? Iya 3 poin, 3 poin kill. Oh, 3 poin kill. Iya. Oke. Itu poin killnya. Makanya gue bingung, garisnya 4 kok 3 P. Lu kira 3 player gitu ya? Iya, gue kira 3 player tapi kok garisnya 4 gitu. Ternyata itu adalah poin berarti ya, bukan player ya. Iya, itu Alright. 3 poin. Sementara Nova memindahkan targetnya ke arah No Chance. Tadi ngelihat KOG tapi KOG-nya udah ketutup. Angle shoot-nya nggak dapat shoot ke arah sana. Servi berlari-lari harus berbalapan juga dengan Blue Zone. Itu Blue Zone yang jaraknya jauh lagi. Iya bener banget, ini jaraknya cukup jauh dan dia harus melewati beberapa tim ketika pengen masuk ke dalam safe zone. Painkiller pun ditenggak, akan langsung nyetir mobil juga. Temannya bakal gantian nge-boosting terlebih dahulu sebelum mereka mungkin bakal tuker-tukeran nanti ketika udah mulai masuki ujung-ujung Blue Zone. Betul, dan mereka lebih memilih mengambil di bagian kanan dari Yasnayanya tadi. Masih ada 15 tim
yang bertanding saat ini berhasil masuk ke dalam zona. Tidak terkikis lagi dengan DPS yang menggelitik namun sakit ya. Masih 4 pemain ternyata dari Sinergi dan mereka sudah mengumpulkan 3 poin kill, Flo. Iya betul banget, dan kita bakal lihat juga kali ini dari pergerakan tim SG ya. Mereka di awal-awal dapetin 3 kill, nggak kehilangan 1 player pun. Itu udah jadi modal yang sangat baik. Zona pun mereka kontrol dengan cukup enak kali ini, mendapatkan ujung zona. Dan Morph akhirnya mengambil tempat dari KOG, ambil school apartment juga. Tapi mereka harus kembali rotasi menuju ke arah Bukit Rozok nih. Oh, ini Bukit Rozok. Bukit Rozok mereka Dan ambil. balapan sama box, sementara Jexi bakal menempatkan dirinya di arah Bukit Rozok terlebih dahulu. Ini bakal ada fight 1 lawan 1 dengan Pimai. Siapapun yang menang ini bakal mengontrol daerah bukit dari Rozoknya. Sudah mulai turun, 2 backup dari arah belakang juga sudah mulai datang, tapi Jexi berhasil di pick off karena 2 pemain datang terlebih dahulu. Langsung dipulangkan ke arah lobby, backupnya sedikit lama dari tim Morph. Lempar granat langsung menuju ke arah lower groundnya. Bukit dikuasain sama tim Box Gaming kali ini dan Morph lebih milih untuk memilih jalan yang lain. Dia akan ngambil rumah seberang sebelah kanan. Bakal ditembaknya juga oleh Box kali ini dan bakal bertemu, oh no, Oh, dengan T1 kali ini. Plus combat jarak dekat, Zai berada di dalam rumah sementara Frenzy berada langsung stick together begitu aja. Step sudah mulai terdengar tapi sepertinya ZZP dalam posisi yang siap untuk memasak granatnya. Frenzy sudah berada di dalam rumah, lemparan granat pertama tidak menjatuhkan siapapun. Granat kedua dilempar dan berhasil mendapatkan Mercy. Sementara Yunjun bakal melakukan setup ke sebelah kanan kali ini. ZZP bakal melempar granat yang kedua. Ya kita bakal bom dilempar juga dan tumbang kali ini. Lemparan granat yang bagus banget tadi. Morph dalam bahaya di mana Frenzy bakal tumbang juga oleh T1. Morph tampaknya sedikit kesulitan untuk rotasi ya. Tertangkap dari Bukit Rozok, tertangkap lagi di Rozoknya. Dan timing mereka cuma miss 5 detik kurang lebih. Betul. Miss 5 detik dari Bukit Rozok. Kalau mereka 5 detik lebih cepat dapetin Bukit Rozok, itu mereka kontrol semua. Dan ternyata yang datang tuh nggak cuma Pimai, tapi 2 pemain. Sementara di arah sekitar Rozok juga masih ada pertarungan yang bakal terjadi. NC akan menguasai daerah rumah panjang kali ini. Harus naik ke bagian atas, tapi pintunya udah nggak ada lagi. Berarti nggak bakal bisa naik ke bagian puncak yang ada di sana. Oh, Dia bakal bermain parkour terlebih dahulu, bermain di temboknya, jump shoot yang gagal. Coconut jatuh terlebih dahulu padahal musuh di depan dia cukup low darahnya. Dan langsung reset up begitu saja, no change. Berhasil survive, 4 poin kill mereka kumpulkan. Iya, kita bakal juga lihat pergerakannya dari tim SGE. Pelan-pelan bakal coba mencari posisi di perbukitan, tapi ditahan juga oleh pergerakan dari Chelsea yang masih memiliki 4 player, tapi 3 yang aktif sementara waktu ini. Lemparan bom dari seorang Rox menuju ke arah tim SGE, tapi belum mengenai targetnya. Kedua tim ini lagi berusaha untuk nge-reset kembali setelah posisi mereka ketahuan, tapi Zuxi bakal tembak oleh DP juga dan bakal knock sementara waktu, dan sepertinya dari BTR tinggal 2 player yang aktif saat ini. Iya, kalau tadi 2 ke knock, 1 pulang, Microboy ke revive berarti tadi. 3, 1 pulang, tinggal 2 bener. Harusnya ya. Harusnya tinggal 2 pemain aja kali ini. Sementara Chelsea bakal ditembak langsung through the smoke dari Sinergi. Perang jarak dekat di arah perbukitan kali ini. Mereka belum berada di dalam zona tapi tinggal bergerak sedikit untuk masuk ke dalam circle. Masih berusaha untuk mendapatkan poin tambahan kali ini Sinergi. Flank 2 orang menuju ke arah sebelah kanan, 3 orang dalam satu angle yang sama. Sementara kali ini MG-nya masih berada di bagian bawah. Melihat 2 pergerakan dari Sinergi. Tembak lagi dengan menggunakan AKM-nya. Tidak ada kesempatan untuk melakukan healing. Sementara Ted lebih memilih untuk melakukan lemparan bom dan Bigetron pun dipulangkan ke arah lobby. Lemparan granat bertubi-tubi sudah mulai dilemparkan dan hampir saja mendapatkan 1 perang jarak dekat. Ted berhasil memenangkan fight-nya. 1 pemain terakhir dari Chelsea harus bertahan menghadapi 2 pemain dari Sinergi. Cukup tenang, bersembunyi di balik vehicles dan masih melakukan healing kali ini. Iya, berbalik dari Chelsea juga masih bertahan. Dia memiliki sedikit advantage di high ground, tapi nggak bisa menggunakan advantage tersebut karena temannya sudah knock juga kali ini. Dari SG bakal mencoba nge-push juga menuju ke arah tim Chelsea, mana mereka masih berada di low ground. Ted lagi berusaha mencari-cari korbannya di mana. Chelsea nggak, 1 player lagi masih aktif di spray down oleh Schreider. Belum ketahuan juga posisinya. Ini zona yang sakit banget, lu nggak mau TB terlalu lama, dan Ted mendapatkan poin tambahan bagi tim SG. Betul, nyisain 1 pemain di arah belakang, ada backstep dan Tangki mendapatkan 1, harus segera di-end dan langsung rata begitu saja karena dari bagian depan ada KOG yang memotong rotasi dari tim Sinergi. Iya, betul banget. Sinergi dipotong oleh pergerakan dari tim KOG, dan Mega bakal berhadapan juga dengan tim No Chance kali ini yang mengambil kota Rozok depan-depannya. Ya, Ini bakal last circle di Bukit Rozok sih kayaknya. betul, tapi sangat disayangkan sih Flo. 2 tim Indonesia untuk match pertama kali ini harus pulang ke arah lobby di posisi 2 digit. Iya, betul banget. Sayang banget ya. Sayang banget, padahal mereka udah bermain dengan cukup gemilang di awal-awal, sempat mendapatkan beberapa poin kill juga. Tapi kita harus tetap fokus menuju ke arah gamenya, karena game masih berjalan. Ochins akan menghadapi Mega di arah sekitar Rozok. Iya, betul banget. Tim No Chance memiliki keunggulan posisi dibanding dengan tim Mega. Tapi kayaknya dari tim No Chance, mereka juga punya posisi yang sedikit tertekan dari sisi belakangnya juga. Kalau mereka sampai out of position. Sedangkan dari tim Mega, mereka memiliki ujung circle, nggak bakal ada yang datang dari belakang mereka. Tinggal gimana mereka bisa memancingkan play mereka dari posisi tersebut.
Yudu akhirnya terpantau juga dari Severny tembus ke arah Rozok kali ini. Ini posisi yang sangat enak bagi tim Yudu. Betul, bahkan tadi Yudu circle ketiga, keempat mereka ada di titik circle loh, di tengah-tengah circle. Jadi pergerakan mereka tuh dari arah utara dan gak ada tim yang ngambil di arah utara. Karena tadi pesawat cuma berada di bagian selatan. Ya betul banget, kita bakal terserang Matoy, bakal coba untuk revive seorang iShoot yang sementara waktu ini masih kenok. Teman Parang pun spray menuju ke arah tim KOG Braga di ujung dari zona kali ini. Dan zona pun kelempar kembali menuju ke arah perkotaan. Ini bakal jadi zona yang barbar. Ini gue jadi tim yang bonyok. Mending gue cemplungin mobil ke air, gue healing di air. Kayak Onyx waktu itu ya. Waktu itu, betul. Kayak Onyx waktu itu main healing di dalam air juga. Sementara Man Parang masih melakukan lock. Angle-nya ke arah satu pemain KOG Braga nggak bakal bisa bergerak lagi, bahkan sampai mininya udah tek habisan peluru, Pak. Iya betul banget, tek udah habis peluru, Iya. tapi masih bisa reload juga kali ini. Dan juga dia memiliki scope yang enak ya kali ini, mengambil ujung-ujung circle dan KOG konsep pun mulai tumbang. KOG sedikit kesulitan mencari posisi karena isi rumah di Rozok udah diisi semua. Tinggal berapa rumah doang yang available, dan rumah yang available pun bukan rumah-rumah yang enak. Yap. Rumah pilihan kedua. Yang dimana kalau lo keluar dari rumah itu, Kelok. daerah depan itu halamannya open banget. Oh ini dia, iShoot lempar granatnya menuju ke arah Sarah. Nggak ngasih damage yang terlalu besar, tapi setidaknya ngebuat Sarah agak panik sih harusnya. Karena dia posisinya sendirian di sini ya. Iya, sendirian. Temennya ada di arah lain dan ini kayaknya bakal mulai regrouping lagi. Sementara iShoot bakal melempar granat berikutnya ke arah kanan dari rumah. Pintu bakal ditutup lagi karena masih bisa bermain pintu, buka tutup. Karena kita ada pintunya. Iya, kita balik juga yang bergerakan dari tim RCS pelan-pelan mencari celah juga. Dia di tengah-tengah kota, jadi dia nggak mau terlalu kelihatan. Dia lebih milih untuk ngumpet aja kali ini, mencari keuntungan dari tim-tim lain yang lagi fight. Oh, Rozok lagi dong, makin ke tengah. Makin ke tengah kali ini, dan ini jadi PR buat tim KOG karena mereka harus nyebrang sungainya. Untung sungai di sekitar Rozok itu jaraknya nggak terlalu jauh loh. Ya berbangun kita bakal juga kan dari pergerakan tim T1 yang dari awal nggak geser sama sekali ya. Mereka dapetin tengah circle, dapetin juga dua perumahan yang cukup enak kali ini untuk dijaga sementara waktu ini. Tapi di ujung circle, Yudu dan tim-tim lain semua itu tempel-tempelan dan sempit-sempitan. KOG, kalau dia punya mobil, cemplungin sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi, Iya. mumpung semua tim lagi pada sibuk di arah tengah dari Rozoknya. Pinggir kanan Rozok sih, bukan tengah-tengahnya. Mumpung lagi pada sibuk nih, 2 orang tersisa, RCS belum ada kill sama sekali. Berarti mereka lebih ke ini ya, taktikalnya mereka ya. Nggak main agresif untuk nyari kill. Mereka lebih mementingkan placement terlebih dahulu mungkin. Betul banget, mereka lebih bermain safe kali ini dan lebih mengutamakan keselamatan mereka untuk kali ini. Kita bakal juga kan dari pergerakannya langsung bakal maju ke arah rumah, di spray down dan Coconut hampir tumbang, Hampir, karena ada 2 pemain Encha yang ngambil angle sebelah kanan dan itu ngebuat ZZP-nya lengah tadi. Bakal dipus lagi, ada spray langsung Mega mau bergerak, ada spray AKM dari seorang Saiden menuju ke arah Mega. Di bagian kanan masih ada tim lain yang menunggu di arah Lemparan bawah bom. dari rumahnya. Bom akan segera dikokang kali ini, langsung lewat begitu saja dan sepertinya bomnya hanya memberikan damage tidak sampai mendapatkan knock. Paradox harus tersungkur dan harus segera di revive. Iya, dan langsung dilempar juga bom dan langsung satu player dari tim Yudu juga kena sebentar waktu Parang ketika lagi menjaga dari gempuran tim-tim sekitar. Semua ngumpul di Rozok. Ini the party at Rozok ini. Semua nempel-nempelan, semua terlalu dekat kali ini. Dan mereka bakal perang di dalam rumah-rumah, saling nge-rush. Betul. Uzi Raja nih, ini Raja Uzi kali ini. Atau shotgun kayak kemarin. Ya, DBS. DBS atau S12K. Itu 2 senjata yang jadi MVP di hari pertama untuk opening PMWL East 2020. Ya, kita bakal lihat kali ini dari Braga pun sudah tembus ke circle, tapi KOG seberapa enak posisi mereka. Karena mereka, dicemplungin. Yang lo bilang tadi, Flo. Strategi yang lo bilang tadi, sepertinya Braga bakal melakukan healing di dalam air juga, tapi Sarah berhasil mendapatkan 1 Drex, langsung terjatuh begitu aja. T1, 2 pemain mereka berada dalam satu rumah yang sama, menahan pergerakan dari Mega, di mana Mega juga hanya menyisakan 2 pemain di bagian lempengan dari sungai. Iya, tapi kita bakal lihat dari tim Mega masih fokus perang dengan tim T1. Dan mereka melupakan seorang Braga yang dibiarkan healing-healing aja. Braga pun tadi nyari sedikit nafas ya, naik ke atas daratan, nyari nafas sedikit supaya dapat memperlama healingnya di bawah laut. Yap, dan tentunya agak sedikit enak sih posisi dari box, kecuali di push. Granatnya udah mulai dilempar-lempar kali ini. Luis tersisa seorang diri harus menghadapi 3 pemain dari No Change yang bakal nge-push, meledak sudah. Box pulang karena lobby di urutan ke-8. 7 tim tersisa, NC mengisi kekosongan tempat yang ditinggalkan oleh Box Gaming. Iya, kita bakal dari NC masih berusaha untuk mempertahankan posisi mereka, tapi Yudu bakal nge-push ke arah tim Mega juga. Spray down dari Encore, belum menemukan targetnya, malah ditembak oleh tim T1 dari atas rumah. Kali ini Mega tinggal menyisakan 1 player doang.
KOG masih bertahan. KOG kalau mau maju sekarang nih. Mencari posisi dari tim Mega. Yap. Nah, Mega tumbang. Masih healing loh. Gila, Masih napas healing dia. Itu cukup banyak nih healingnya. Dan emang kalau di bawah air pas itu ngurang nyawa dikit. Pelan-pelan ngurangnya. Dari ini kan, DPS airnya kan. Paru-parunya itu kan. paru-paru dia. Ini paru-paru besi kayaknya dia. Yoi. Paru-parunya nggak ada ini, nggak ada filternya Nggak kayaknya. pakai filter. Dia tuh ikan sebenarnya. Aman. Ikan dia. Napasnya pakai insang berarti ya. Insang dia. Makanya healingnya bisa lancar jaya. Oh, ada granat. dibajuin. Dan di push YOLO banget, ada 25 peluru. Namun kalah setup sih, karena ada pre-fire tadi sebelum Atoy keluar dari ruangannya. Dia bakal naik ke atas ditembak dari arah kanan jauh. ternyata. Through the smoke dari luar Dia tadi bingung, tuh. udah mati? Hah? Udah mati? Kok udah gak ada orangnya? Tinggal berapa sih tim sini? Si tim sini lagi. 3 tim. 3 apa 5? 5. 5 sih harusnya, kalau lihat di minimap tuh masih banyak banget. Oh, di atas sudah mulai ada orang Outrex lagi. tumbang juga. Wah, circle-nya enak banget nih buat NC. Yudu udah sulit banget pasti buat bergerak, karena sekitar mereka tuh masih ada banyak tim. Betul banget. Dan KOG tampaknya selamat ya? Masih tuh, Oh iya, KOG. masih. Iya. Kesabaran dia. membuahkan hasil sih. Betul. Gak salah tadi gue bilang cemplunginnya mobil kair. Betul, karena itu pernah kita lihat juga dan efektif. Bahkan Chicken. tim yang nyemplungin itu Chicken. Ya, Onyx ya? Onyx waktu itu. Alvirlo. Leon. Cleon apa Alvirlo? Leon masih pakai nama lama dia. Oh, belum Alvirlo. Enggak. Belum Alvirlo. Kemarin Jelas-jelas dia beda. pindah dia Heeh. ke tim yang berbeda. Itu PMPL kan deh? Enggak. Itu bukan PMPL Itu, Saya versus SA bukan sih? ya, Iya benar. ya minggu terakhir kan yang Onyx Iya. main kan. Benar. Yang apa? Ya itulah Scrim Internasional tuh SA versus saya waktu itu. Oke, kita bakal fokus lagi ke arah gamenya di mana 4 tim masih ada. Sementara Reject Scarlet harus puas di posisi kelima. 2 orang dari T1 yang masih bertahan sejauh ini, dan akankah mendengar step dari sebelah kanan karena Blue Zone juga sudah mulai menghimpit perlahan-pelan, tapi pasti Blue Zone akan segera bergerak lagi dalam waktu kurang lebih 40 detikan. Yes, sudah bakal kali ini dari tim NC ya. 13 kill loh pas. 13 kill untuk tim No Chance kali ini. Mereka juga punya chance untuk dapetin WWCD yang bakal sangat kebantu pergerakan tim mereka. Damper one man show kali ini lagi berusaha untuk mempertahankan posisi dan mungkin rebutin WWCD bagi tim Yudu. Karena Yudu punya chance yang baik kali ini ya. Untuk ngebalap juga OR yang mati di awal-awal. Betul? Dan juga memperkecil jarak mereka antara BTR. Yang juga tumbang di awal-awal tadi. Karena keuntungannya masuk di top 5 ini, mereka bakal masuk di 5 grup yang berbeda pasti. A, B, C, D, E. 1 sampai 5-nya. Harusnya. Yap, yang akan mengisi bagian atas dari masing-masing grup yang ada. Sementara kali ini kita bakal melihat juga di mana NC masih bermain dengan setupnya 13 point kill. Itu yang gue bilang tadi kan, 13 kill untuk tim No Chance. Mereka juga punya chance yang terbesar untuk melakukan WWCD, dan Yudu bakal tumbang di posisi ketiga setelah healingnya gagal untuk dapetin timingnya. Betul, ini bakal ada close combat lagi sepertinya. Sebentar lagi masih berada di arah Broken Wall. 2 tim tersisa. Braga dari KOG nggak bisa bertahan lama lagi, bakal dilempar granat menuju ke arah seberang dan berhasil mendapatkan 1 orang granat yang cukup baik dari tim NC. Last man standing bakal dipush dari 2 sisi dan winner Chicken Dinner.